Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, saya Rina Eka Sapitri dengan ujung NIM 19. Saya Nabila Nanta dengan ujung NIM 35. Saya Ade Amanda Marcel dengan ujung NIM 21. Di sini tujuan mahasiswa mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, serta sejawat baik di dalam maupun di luar lembaga. Jaringan ini dimanfaatkan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memperhatikan serta menerapkan nilai-nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam merancang wirausaha. Prosedur proyek 1. Menemukan dan mempelajari usaha di sekitar yang menjalankan strategi pemasaran. Kedua, menentukan strategi pemasaran usaha yang akan dijalani. Ketiga, mencari dan menentukan objek usaha yang dijalankan terkait strategi pemasarannya. Keempat, selanjutnya persiapan membuat video dimulai dari pembuatan video pembukaan hingga menjelaskan materi yang dibahas. Pengeditan video agar menarik. Bahan atau objek yang digunakan yaitu laptop dan handphone. Materi singkat. Strategi pemasaran merupakan sebuah rencana menyeluruh dalam jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis dengan mengimplementasikan konsep pemasaran secara menyeluruh. Strategi ini berfokus pada menarik pelanggan, meningkatkan penjualan, dan membangun keunggulan kompetitif yang dapat bertahan lama bagi perusahaan. Pembahasan pertama, lakukan perhitungan harga jual dengan metode cost plus pricing. Caranya, jumlahkan seluruh biaya produksi baik biaya bahan baku, tenaga kerja maupun biaya overhead. Setelah itu tambahkan margin keuntungan 30%. Contoh, jika biaya produksi sebuah produk adalah 100.000, maka harga jual ditetapkan minimal 150.000. Rumus sederhananya adalah harga jual sama dengan harga produksi plus margin keuntungan 30% kali harga produksi. Kedua, pastikan strategi pemasaran mendukung harga tersebut dapat diterima pasar. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, segmentasi pasar. Pilih konsumen yang mampu membeli pada harga dengan margin 30%. Yang kedua, diferensiasi produk. Berikan keunikan atau keunggulan yang membuat produk layak dihargai lebih tinggi. Ketiga, branding dan promosi. Bangun citra yang meyakinkan konsumen bahwa produk bernilai setara atau lebih dari harga yang ditetapkan. Ketiga, optimalkan strategi distribusi. Produk yang mudah dijangkau konsumen akan lebih cepat terjual, sehingga perputaran modal lebih cepat. Dengan demikian, margin keuntungan 30% bukan hanya tercapai per unit, tetapi juga secara total penjualan. Keempat, kontrol biaya dengan ketat. Semakin efisien biaya produksi dan operasional, semakin besar peluang mempertahankan margin 30% meskipun ada persaingan harga di pasar. Kelima, evaluasi secara periodik. Hitung kembali apakah harga jual yang ditetapkan benar-benar menghasilkan minimal 30% keuntungan setelah dipotong biaya promosi, distribusi, dan lain-lain. Jika margin menurun, maka strategi harga atau pemasarannya harus segera disesuaikan. Kesimpulan, penentuan harga jual menggunakan metode cost plus pricing dengan margin keuntungan sebesar 30% bisa menjadi strategi yang efektif jika didukung oleh pengelolaan yang baik. Tahap pentingnya meliputi perhitungan biaya produksi secara tepat, penambahan margin keuntungan, serta memastikan harga tersebut sesuai dengan pasar melalui segmentasi, diferensiasi produk, branding, dan distribusi yang efektif. Selain itu, pengendalian biaya yang efisien dan evaluasi rutin perlu dilakukan agar margin tetap stabil. Dengan cara ini, perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing produknya. Itulah materi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.